Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video hari ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menghibur teman-teman semua. Oke, share lagi ya kegiatan aku hari ini. Seperti biasa masih di warung sembako. Nah, sehabis aku masak-masak, beberes, ngurus anak-anak, aku langsung beres-beres warung ya teman-teman. Nah, jadi keseharian aku seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah beres kerjaan di rumah, biasanya aku ke warung untuk beres-beres warung. Karena warung kita itu perlu sekali diberesin setiap hari ya teman-teman. Ditata-tata, ngerefill, nyapu-nyapu. Pokoknya tuh walaupun kita natain barang kita itu setiap hari, pasti ada aja yang berantakan. Apalagi kalau aku itu kan belanja hampir setiap hari ya teman-teman, makanya aku juga beres-beresnya itu setiap hari. Dan apalagi kalau sore itu kan jatahnya Pak suami jaga warung ya teman-teman, namanya juga laki-laki, kalau ngambil ya udah langsung asal ngambil-ngambil gitu ya, kadang juga nggak ditaruh di tempatnya. Dan kalau pagi itu pokoknya warung sudah acak-adul ya teman-teman. Makanya kalau habis selesai rumah pokoknya wajib banget aku beresin di warung ya teman-teman, biar warungnya itu kelihatan rapi, biar pelanggan yang datang ke warung kita itu juga nyaman. Kita sebagai pedagang wajib banget menjaga eksistensi usaha kita agar selalu awet, laku, dan laris manis dalam waktu jangka panjang ya teman-teman. Entah itu usaha di dekat jalan raya atau di desa, di dalam gang, perlu sekali kita selalu memperbaiki dagangan kita, bahkan kita juga harus memperbaiki pelayanan kita. Banyak pepatah mengatakan lebih sulit mempertahankan daripada memulai. Maka dari itu, ketika kita sudah dikasih kesempatan, kita harus menjaganya ya teman-teman. Dalam berdagang itu banyak hal yang perlu dipelajari dan tentunya diperbaiki. Mau usaha apapun itu pastinya banyak pesaing ya teman-teman. Maka dari itu kita perlu meningkatkan pelayanan kita agar pelanggan betah belanja di warung kita. Kalau untuk usaha makanan, hal yang terpenting tentunya rasa dan kebersihan ya teman-teman. Nah, kalau untuk warung sembako sendiri biasanya dari harga dan pelayanan kita. Kalau untuk kekompletan barang tentunya itu relatif ya. Kalau modal kita itu minim, kita fokus ke harga dan pelayanan kita terlebih dahulu. Untuk kekompletan barang bisa sedikit demi sedikit sambil berjalan ya teman-teman, dan tidak usah terburu-buru. Nggak usah kita kalau belum komplit barangnya terus kita berhutang-hutang ya teman-teman. Aku tuh nggak mau kalau teman-teman berhutang-hutang itu, takutnya nanti akan membuat warung sembako kita itu malah akan bangkrut, karena tentunya ditakutkannya kita tidak bisa nyicil ya teman-teman. Omsetnya belum banyak tapi kita sudah berani berhutang. Nah, kalau bisa dihindari dulu ya teman-teman. Dan untuk kebersihan tempat usaha kita juga sedikit berpengaruh ya. Tentunya sebisa mungkin untuk nyapu di dalam ataupun di luar warung itu setiap hari ya teman-teman. Dan pastikan kalau di depan warung kita itu dikasih tempat sampah, biar kalau ada anak-anak jajan atau yang lainnya mau buang sampah itu nggak bingung ya. Kalau sampah itu berserakan di depan warung kita itu kan rasanya kotor, jorok, dan kalau dipandang itu kan nggak enak banget ya teman-teman, dan itu juga perlu sekali kita jaga. Perlunya sosialisasi dengan tetangga, karena tentunya pelanggan pertama kita ya tetangga kita ya teman-teman. Makanya kalau sama tetangga itu harus baik-baik ya teman-teman. Kalau ada tetangga yang sakit ya kita tengok, terus kita nanyalah basa-basi, jangan kita cuek-cuek gitu ya teman-teman. Nanti mereka malah males ya kalau misalkan mau belanja di warung kita, kitanya jutek terus maunya cuma
dibeli aja, nggak mau basa-basi nanya ini itu, sama tetangga cuek, tetangga sakit, tetangga berduka kita cuek aja. Ya tentunya mereka sebagai tetangga kita bakalan males ya kalau mau belanja di warung kita. Nah kalau untuk harga sendiri teman-teman pasti sudah paham ya. Tentunya biasanya kita harus bersaing sama warung tetangga. Jangan kita ngambil keuntungan itu seenak kita sendiri. Apalagi kalau untuk harga grosir atau rencengan ya teman-teman, kita itu nggak perlu ngambil untung banyak-banyak. Seperti perkopian, kalau kopi itu tentunya kalau jual rencengan atau grosir itu untungnya tentunya sedikit banget ya teman-teman, paling ya 1000 bahkan 2000 gitu aja ya, nggak sampai beribu-ribu. Itu untung 1000-2000 itu sebagai pedagang warung sembako itu sudah banyak ya teman-teman. Jadi kita itu nggak usah gelap mata ngambil keuntungan itu banyak. Kalau ada yang beli grosir rencengan ya kita jual murah aja nggak apa-apa. Nah kalau untuk beli ecer ya kita samakan aja sama yang lainnya ya teman-teman. Misalkan kopi 1500 ya kita jual 1500. Nggak perlu kita jual misalkan jadi 1250, itu tentunya nanti kita malah nggak untung ya teman-teman. Karena untuk perkopian itu kita untungnya ya dari eceran itu, karena kalau beli rencengan tentunya untungnya hanya sedikit. Nah, untuk harga peremian tersendiri aku memiliki trik ya. Biasanya kalau warung di sekitar aku itu mereka menjual mie goreng baik itu sedap ataupun Indomie, mereka jualnya itu 3.500. Tapi untuk aku sendiri jualnya entah itu goreng ataupun kuah, aku jualnya sama ya teman-teman 3.000. Walaupun itu kalau untuk mie goreng mepet sekali ya, karena untuk harga harga kulakannya itu kalau per picisnya itu sudah 2.700. Tapi aku tetap jual 3.000 karena untung 300 itu sudah lumayan ya teman-teman. Pokoknya aku samain aja biar untuk menarik pelanggan juga, biar peremian itu makin laris manis. Karena kalau mie itu tentunya setiap hari laku ya teman-teman. Untuk barang yang laris setiap hari laku, teman-teman bisa kasih harga sedikit murah atau di bawah warung tetangga ya teman-teman, untuk menarik pelanggan. Dan tentunya ini juga akan membuat warung teman-teman itu laris sampai jangka panjang ya, karena warung teman-teman itu sudah terkenal murah. Oke lanjut, ini aku lagi bongkar-bongkar Milo ya teman-teman. Nah aku belanja Milo ini ada 10 renteng. Nah contohnya Milo ya teman-teman, untuk harga kulakannya itu di harga 17.600 ya satu rentengnya. Kalau untuk jual perenceng aku jualnya itu 19.000, tapi untuk ecerannya itu aku jual 2.500. Nah kita nggak apa-apa ya ngambil untung rencengan sedikit, tapi kalau untuk eceran kan itu untungnya lumayan banget ya teman-teman. Nah makanya ini menjadi trik tersendiri ya teman-teman. Walaupun warung aku itu ada di belakang, tapi alhamdulillah ya selalu laku ya teman-teman. Dan alhamdulillah setiap harinya walaupun omsetnya belum banyak ya tetap stabil gitu ya teman-teman. Kita juga harus bisa memanfaatkan keadaan ya teman-teman. Seperti sekarang sedang musim hujan, wajib banget kita sediain payung. Dan untuk harganya sebisa mungkin disamakan sama di pasar ya, biar mereka itu kalau belanja tidak usah jauh-jauh ke pasar, cukup di warung aja sudah dapat harga murah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sharing kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mampir, sudah selalu hadir. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.